Shalom, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Anggraini dengan NIM 2501061618 sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Agama Kristen yang dilaksanakan di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini saya akan mempraktekkan pembelajaran uji kinerja di SMA Kristen Petra 3 Surabaya dengan materi Tuhan Pulihkan Bangsa Kami. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Stand up, please. Greeting to teacher. Ya, good morning. Ya, gimana kabar kalian? Nah, baik. Siapa hari ini yang nggak masuk? Nelson. Kenapa Nelson nggak masuk? Ada yang tahu? Izin. Ya, oke. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran agama kita di hari ini, silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kepada kami. Sebentar kami akan memulai pelajaran agama ya Tuhan. Engkau berkati Bu Novi yang akan mengajar kami. Kiranya apa materi yang akan disampaikan oleh Bu Novi dapat jadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih Delicia dan Jenny. Oke, ya. Hari ini materi kita temanya adalah Tuhan pulihkan bangsa kami. Ya, seperti yang sebelumnya, materi sebelumnya kita berbicara tentang apa? Bab pertama dan ke-6 apa? HAM, ya kan? Kedua, demokrasi. Ya, dan sekarang yang ke-9, bab ke-9. Nah, di sini kalau kita berbicara HAM, demokrasi, itu kan berhubungan dengan negara kita ya. Bagaimana cara bangsa kita ya bisa hidup dalam HAM, kemudian dalam demokrasi. Nah, hari ini kita belajar tentang materi Tuhan pulihkan bangsa kami. Nah, menurut kalian, apa sih dari materi ini yang kalian tangkap Tuhan pulihkan? Berarti ada masalah ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, kira-kira menurut kalian apa permasalahan yang muncul di bangsa kita? Ayo, apa? Korupsi, terus. Tadi siapa yang jawab korupsi? Oke, Jenny. Nah, ini pakai ini. Tadi korupsi, terus habis itu siapa lagi? Intoleransi. Terus. Siapa mau jawab? Angkat tangan aja. Gilbert. Konflik antar agama. Konflik antar agama sama kayak intoleransi. Terus Hawila. Banyaknya orang yang suka memecah belah. Ya. Saling mengadu domba gitu ya. Nah, sekarang Vincent. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, oke. Ya. Nah, jadi kalau tadi menurut teman-teman, pendapat teman-teman banyak ya masalah-masalah yang muncul di negara kita. Itu menurut kalian apa penyebabnya? Apakah human error atau manusianya sendiri atau mungkin hal-hal lain? Apa? Ayo. Yang kalian pahami ketika muncul permasalahan dalam sebuah negara. Oh, itu yang salah pemerintahnya, Bu, gitu. Apakah begitu? Ya, tentu dari warganya ya, masyarakat yang hidup di negara itu ya ketika muncul permasalahan. Nah, ketika ada permasalahan yang muncul di negara kita, ya tadi kita di bab-bab sebelumnya ada HAM, ada demokrasi. Nah, itu berbicara juga tentang bangsa dan negara, dan kemarin kita juga sudah membahas tentang permasalahan gereja yang muncul ya. Nah, tentu ketika ada permasalahan di dalam negara ataupun gereja, nah kita harus memahami bahwa ada Roh Kudus yang hadir dan memulihkan untuk kehidupan gereja, bangsa, dan negara kita. Nah, ini peristiwa apa yang muncul saat ini di bangsa ini? Ya, tadi ada korupsi, ada pencemaran lingkungan atau eksploitasi lingkungan ya. Kemudian ada juga tadi adu domba, intoleransi ya. Peristiwa ini sering muncul, selalu muncul ya di manapun ya. Ketika masalah
bangsa ini selalu ada gitu ya. Oke, nah ini pergumulan bangsa Indonesia, ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ya, masih muncul kayak apa? Kemiskinan, ya, status ekonomi sosial yang tidak sama. Ya, kalau teman-teman lihat di sekitar kita aja itu ada yang namanya apa? Pemulung, pengemis, ya. Mungkin juga tukang becak gitu. Nah, itu karena adanya ketidaksamaan secara ekonomi dan sosial. Kemudian korupsi. Korupsi itu biasanya ditunggangi oleh kepentingan pribadi. Ya, orang korupsi, apakah korupsi harus di pemerintahan? Enggak. Ya, korupsi tidak hanya di pemerintahan, tapi bisa terjadi di semua lapisan masyarakat karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian pendidikan. Pendidikan ini tidak merata. Ya, kalau kalian puji Tuhan bisa bersekolah di sini dengan baik. Tapi ada juga teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita yang merasakan pendidikannya ya kurang layak gitu ya. Kemudian ada perlindungan lingkungan. Ini maksudnya tadi ada eksploitasi lingkungan, ya, eksploitasi alam. Kalau teman-teman lihat beberapa waktu yang lalu di Papua, ya, walaupun saya belum pernah ke sana, ke Raja Ampat, itu kan ada kasusnya Raja Ampat dikeruk, ya, dieksploitasi. Masyarakat situ akhirnya tidak mendapatkan ini ya pemasukan gitu, hotel-hotelnya jadi tutup, orang nggak ada yang berlibur ke situ ya karena sudah mengalami eksploitasi. Nah, kemudian kesehatan masyarakat, ini juga berhubungan juga tentang sosial dan kemiskinan. Ya, jadi di mana kesehatan masyarakat menjadi konsen, harusnya menjadi konsen dari pemerintahan kita. Kemudian ada kohesi sosial. Kohesi sosial ini juga ketimpangan ya, ketimpangan sosial antara satu dengan yang lain. Nah, pemberdayaan perempuan. Nah, ini berkaitan dengan gender. Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak-anak ya. Ya karena biasanya ya kasus-kasus yang sering menimpa itu banyakan di perempuan dan anak-anak ya, kasus eksploitasi, penjualan manusia ya, itu biasanya terjadi pada kaum perempuan. Ya, jadi yang laki-laki kamu jangan iri gitu ya. Tetap aja kamu juga mendapatkan perlindungan secara hukum kok. Oke. Nah, pergumulan bangsa Indonesia melibatkan kerjasama antara sektor, di berbagai sektor, masyarakat, pemerintah, lembaga swasta, untuk mengatasi tantangan ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini maksudnya pemerintah ketika menyelesaikan atau mencari solusi tidak hanya pada satu aspek saja, tapi juga melibatkan banyak aspek ya, khususnya untuk lembaga-lembaga swasta ya, karena mereka mungkin punya sumber daya manusianya lebih lagi bisa ditata gitu ya. Jadi pasti negara akan melibatkan banyak orang atau aspek kehidupan. Nah, tadi kalau kita lihat karena ada permasalahan yang muncul, nah makanya kita juga melihat bahwa adanya peran Allah dalam memulihkan bangsa kita. Nah, ini Allah sebagai raja yang memimpin Indonesia melalui pemerintah yang dipilih untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, jadi kalau teman-teman memahami di bagian yang pertama itu kita bisa sebut Allah itu sebagai Allah yang teokrasi. Apa teokrasi? Negara yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan adalah satu-satunya, ya, Tuhan adalah satu-satunya yang memegang pemerintahan. Nah, kemudian pemimpin ya tergoda oleh keegoannya. Nah, ini berkaitan dengan sisi kemanusiaan ya, di mana manusia
dengan arogansinya, dengan kesombongannya, dia menggunakan kekuasaannya untuk ya mengeksploitasi tadi itu, untuk merubah segalanya ya. Nah, kepada bangsa Indonesia digambarkan, nah ini yang bagian ketiga itu adalah peran Allah ya untuk memulihkan. Jadi kita disebut juga dengan kawanan domba-domba. Ya, ketika ada hal-hal yang sudah mulai menyimpang, disinilah Allah mengingatkan kembali bahwa ada yang menuntun. Ya, kita sebagai domba-dombanya itu dituntun oleh Allah supaya kita mengikuti ya kehendak Allah. Nah, ini Tuhan juga memulihkan terhadap bangsa ini melalui pemerintahan. Ya, banyak dari kita ya kaum-kaum minoritas itu sekarang sudah mulai masuk di ranah pemerintahan. Ya, banyak yang sudah menjadi menteri, kemudian juga menjadi pejabat-pejabat daerah. Nah, ayat yang mendukung dari materi kita pada siang hari ini ada di Yeskiel 34 ayat 12. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, itu. Jadi tadi ya bahwa Tuhan itu menganggap kita seperti domba-domba yang hilang gitu ya. Jadi ketika kita sudah jauh dari kehendaknya, kita sudah mulai melenceng ya, melakukan hal-hal eksploitasi atau mungkin korupsi atau egois diri. Nah, akhirnya kita diingatkan bahwa kita ini ada yang menuntun ya, keluar dari kegelapan. Nah, sepanjang perjalanan setiap bangsa Allah memulihkan untuk menyertai perjalanan melewati setiap pergumulan bangsa ini. Tuhan tidak hanya mengingatkan kita, tapi Tuhan itu melindungi kita, menarik kita ya. Kita dibawa pergi jauh ketika kita sudah melenceng ya dari kehidupan kita, dari yang sudah Tuhan berikan mandat gitu. Ketika kita sudah jauh melenceng, nah Tuhan itu menarik kita dan membawa kita pergi jauh. Pergi jauh itu supaya kita tidak hidup dalam circle itu lagi gitu ya, tidak hidup dalam dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, Yeskiel mengkritik ya gembala-gembala atau para raja yang menindas dan tidak bertanggung jawab terhadap yang mereka kerjakan. Ya, jadi kalau ada orang yang menyimpang dari keadilan dan ketaatan, disitulah Nabi Yeskiel ini mengingatkan kembali. Sama seperti kita pada siang hari ini, kita juga diingatkan untuk terus bisa hidup dalam ketaatan. Oke, kesimpulannya adalah bangsa Indonesia memiliki keberagaman masalah yang muncul ya dari masa sejarah dulu sampai sekarang ya, tentu ada permasalahan yang muncul ya, apalagi sekarang di era modern itu tambah semakin masalah itu semakin banyak gitu ya di era-era modern. Nah, yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga eksistensinya hingga saat ini karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan sebagai raja dan gembala yang baik mampu melakukan pemulihan bagi bangsa ini dengan memilih, mengutus, dan memakai siapapun. Nah, ayat yang akan menutup pada materi ini adalah Kolose 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama lagi. Ya, jadi tiap-tiap orang akan mendapatkan nasihat dengan hikmatnya ya untuk bisa memimpin kembali ke dalam kehendak Kristus. Nah, hari ini silakan kalian bisa berkelompok seperti biasa. Ya, kelompok 1 itu sudah ada dengan permasalahan yang akan diangkat adalah kesenjangan ekonomi. Kemudian kelompok 2, kesenjangan gender, itu kebetulan cewek-cewek semua. Ya.
Kemudian kelompok 3 ada kesenjangan pendidikan, kelompok 4 ada kohesi sosial, kelompok 5 ada eksploitasi alam, kelompok 6 intoleransi, kelompok 7 pemberantasan narkoba, kelompok 8 korupsi. Ya. Nah, nanti silakan kalian boleh mengerjakannya di kertas. Ditulis aja apa penyebabnya dari kasus yang sudah kalian dapat. Kemudian apa dampaknya, ya. Nah, nanti setelah selesai kita akan presentasi kelompok di depan. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh di kertas ulangan, boleh di kertas yang lain. Jadi nanti ketika kalian presentasi di depan, dibawa kertasnya dibacakan. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Penyebab dari kasus tersebut kurangnya perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada. Ya, tadi sudah. Iya, eksploitasi alam, Pak. Iyalah ya, ekonomi ya. Jadi kenapa kok kesenjangan ekonomi itu bisa muncul? Penyebabnya apa ya? Komunitas. Kelompok kami mau mempresentasikan permasalahan tentang intoleransi. Nah, apa penyebab dari intoleransi? Itu karena adanya perbedaan. Indonesia itu kan kaya sama suku, budaya, agama, jadi kayak multikultural gitu. Jadi menyebabkan adanya perbedaan pemikiran, terus bisa menyebabkan konflik. Lalu apa dampaknya kalau misalnya intoleransi itu dibiarkan? Ya pastinya Indonesia atau itu bisa terpecah belah gitu, karena ya pasti konfliknya akan, kalau misalnya terusin tanpa dicegah gitu, pasti bisa lama-lama bikin konflik yang tambah besar sampai akhirnya terpecah belah. Lalu yang ketiga itu berikan pendapat kelompok untuk solusi dan pencegahannya. Jadi solusinya itu sebenarnya dari diri sendiri. Jadi kita tuh harus meningkatkan rasa toleransi dari diri sendiri, kesadaran kita. Terus pencegahannya juga bisa memberi edukasi melalui pendidikan, kayak dari sekolahnya atau dari lingkungan keluarganya. Karena kalau dari lingkungan keluarganya udah baik, itu kan berpengaruh juga ke sekolah. Jadinya rasa toleransinya bakal lebih tinggi gitu. Terus yang keempat, berikan satu ayat pendukung dari kasus tersebut. Jadi kita milih ayat ini ada di Yohanes 13 ayat 34 yang bunyinya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi itu jawaban kita. Sekian dari kelompok kita, kelompok 6. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok kita akan membahas tentang pemberantasan narkoba. Jadi penyebabnya itu yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua, terus pengaruh dari pergaulan bebas dan lingkungan yang buruk. Lalu ada juga lemahnya iman dan kurangnya kesadaran hukum. Kemudian untuk nomor 2 ada dampak. Dampaknya merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan masa depan generasi muda, dan juga membebani keluarga serta negara. Dan ketiga itu, solusinya memperkuat pendidikan agama dan moral, serta menegakkan hukum dengan tegas. Habis itu nomor 4 itu,
ayat pendukungnya tuh, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini berasal dari 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi halo guys, kami dari kelompok 8 akan nge-share hasil diskusi kami yang kasusnya yaitu korupsi. Yang salah satu contohnya yang kami ambil itu kasus korupsi yang PT Timah yang sempat viral pada tahun 2024 lalu. Nah, untuk apa penyebab dari kasus tersebut? Menurut kami ada beberapa pihak yang lebih mementingkan keuntungan pribadi melalui kegiatan korupsi tersebut. Yang kedua, adanya kurangnya sistem yang transparan. Jadi banyak orang yang lebih gampang korupsi dari atau menyempatkan keuntungan-keuntungan dari sistem yang kurang transparan itu. Yang ketiga, adanya kurangnya keketatan undang-undang dari pemerintah. Dan untuk yang nomor 2, apa dampaknya jika dibiarkan? Ya, tentunya untuk yang pertama adanya kerugian ekonomi. Yang kedua, memicu protes pada warga. Yang ketiga, adanya kerusakan lingkungan. Ya, terus lanjut yang ketiga. Berikan pendapat kelompok untuk solusi dan pencegahannya. Yang menurut kami solusi dan pencegahan akan masalah tersebut adalah yang pertama, harusnya ada peningkatan keketatan undang-undang dari pemerintah. Yang kedua, ada peningkatan pada sistem supaya tambah transparan. Yang ketiga, dan juga adanya pembatalan hukuman yang setara pada sang pelaku. Lalu untuk ayat pendukungnya kami memilih dari Amsal 11 ayat 1. Jadi itu neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Maknanya bahwa keadilan zaman sekarang timbangannya tidak setara dan seperti hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok terakhir. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi dan membagikannya. Nah, jadi di materi kita yang terakhir ini mengingatkan kembali ya bahwa di dalam setiap permasalahan yang muncul di negara kita ya pasti Tuhan akan memulihkan ya dengan caranya Tuhan. Ya, mungkin tidak instan karena berkaitan dengan banyak orang, banyak instansi, ya banyak aspek, ya itu yang membuat kita harus bisa juga, kalian sebagai generasi muda juga harusnya bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di negara kita. Ya, sekian untuk materi kita pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Mari sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah boleh bersama-sama menyertai kami dalam pelajaran agama ini. Biarlah materi yang boleh kami dengarkan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pedoman untuk kami sebagai generasi muda, boleh memiliki kontribusi yang baik untuk membangun bangsa kami ini ya Tuhan. Sertai kami di dalam pelajaran kami selanjutnya, biarlah Tuhan juga boleh menyertai Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.